Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seseorang yang miskin. Tetapi barang siapa bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai keberbedaan antara yang benar dan yang tidak. Karena itu, barang siapa di antara pada hari-hari Allah datangnya bulan suci Ramadan tahun ini 1445 Hijriah. Kalau tahun Masehinya itu tahun 2024. Memadai atau kurang meriah. Jadi saya pribadi bersama warga satu yang sama-sama kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya di dalam hati ini hendaknya adalah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apakah kita ini bahagian daripada hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa sebenarnya definisi makna syukur itu sebenarnya? Ayahanda, ibunda, saudara-saudara rahimakumullah. Di dalam kitab Qawaid dijelaskan di halaman ketiga, orang yang bersyukur itu definisinya bahasa Arab ini sarful abdani jami'a ma an'amallahu bihi ilai ila ma khuliqa ajali. Orang yang bersyukur itu dialah yang mempergunakan nikmat yang Allah titipkan kepadanya hanya untuk dipergunakan di jalan yang Allah ridhoi. Allah beri dia jabatan tersebut dipergunakannya untuk memerintahkan orang untuk lebih dekat kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan dia harta, Allah berikan dia rezeki yang berlebih, maka rezeki tersebut dipergunakan dia untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia kufur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya dengan azab yang pedih. Ada pula yang menanggung. Ayahanda bunda, kita lanjut saja. Karena saya tadi yang paling singkat bisa ditengok tadi kata sambutan depan. Masuk ke bulan Ramadan, naiklah keimanan kita, naiklah semangat kita untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Itu Bapak Ibu, saudara-saudara. Makanya ulama-ulama terdahulu itu membuatlah satu tradisi yang begitu baik ini, tradisi punggahan. Agar apa? Agar naiklah keimanannya, munggah dia, naik keimanan kita sebelum masuk bulan suci Ramadan. Kenapa naik? Karena lihatlah acara-acara yang ada di tengah-tengah masyarakat kita.
Kita lihat dari awal tadi ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Bukankah ketika dibacakan ayat suci Al-Quran tersebut, maka hati-hati orang yang beriman itu pasti akan bergetar, akan naiklah keimanannya. Kemudian yang kedua, terjalinlah tali silaturahim ketika diadakan acara unggahan. Barangkali karena kesibukan kerja kita tak tegur sapa sama tetangga kita, sehingga kadang-kadang kita berburuk sangka. Ternyata pada momen-momen unggahan seperti ini, ketika udah duduk bareng, ternyata kita salah sangka selama ini. Akhirnya terjalin lagi dari silaturahim. Dia disebutkan di dalam Al-Quran bisa jadi karena dia kufur, karena dia orang yang paling laknat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kekafirannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah itu? Fir'aun laknatullah. Banyak bukan Fir'aun disebutkan juga dalam Al-Quran, tapi bukan karena kemuliaannya. Karena apa? Karena kekufurannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau dituliskan dalam Al-Quran bisa jadi dua kemungkinannya. Pertama karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, kita bacakan Al-Fatihah kepada keluarga-keluarga kaum musliman yang telah mendahului kita, dan kita bacakan juga Al-Fatihah kepada orang-orang yang masih hidup di kita sayangi, yang barangkali mereka belum mau tunduk dan rukuk terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bayangkan wajahnya, kita kirimkan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan berikan dia hidayah di dalam alamin. Ala hadhihi niyatis salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.